Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiendra. Saya dari SI 4704 dan dari GND Pensop. Saya ingin melakukan tugas individual quest, yaitu menyanyikan Mars, HMSI, dan 7 Jazz. Rapatkan barisan, berikan kesempatan untuk mengobarkan semangat kita semua. Satu padukan jiwa raga bersama. Sistem informasi Telkom University memajukan teknologi informasi, sumber daya unggulan masa depan cemerlang. Kebanggaan kita biru cian yang bersinar. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. HMSI milik kita semua. Ini rumah kita, jangan sungkan untuk menyapa. Kebanggaan kita biru cian yang bersinar. Sistem informasi, satu hati selalu di depan. 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 Hmm. Selanjutnya adalah chance yang pertama, yaitu bagi gue sih. Padamu Esi, kami berjanji. Padamu Esi, kami berbakti. Padamu Esi, kami mengabdi. Bagimu Esi, jiwa raga kami. Selanjutnya adalah chance yang kedua SI di sini. Sistem informasi di sini. Sistem informasi di sini. Oh, sistem informasi. Cian, Cian, Cian. Oh, selanjutnya adalah chance yang ketiga. Shalalalalala, MSI. Shalalalalala, HMSI. Shalalalalala, HMSI. Shalalalala, HMSI. Shalalalala, HMSI. Shalalalala. HMSI. Selanjutnya adalah chance yang keempat, yaitu Assalamualaikum. Atau salam, nama judulnya salam. Oke, satu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, HMSI datang, bawa pasukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, HMSI datang, bawa pasukan. Nah, selanjutnya adalah chance yang kelima, yaitu SI beraksi. Oke, tuh.
Esi pun beraksi walau panas terik matahari. Berjuta kali esi pun beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, Cian adalah kebanggaan kita. Satu hati selalu di depan, yang selalu semangati kita. Marilah kawan, marilah kawan, kita bangga menjadi apa? Cian Generation. Marilah kawan, kita bangga menjadi apa? Cian Generation. Selanjutnya adalah chance yang keenam, yaitu majulah HMSI. Tuh, majulah, majulah HMSI, oi oi oi, HMSI jadi juara, shalalalala, juara di hati kita. HMSI jadi juara. Majulah, majulah, MSI, oi, 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 HMSI, jadi juara, shalalalala, juara di hati kita. HMSI jadi juara. Yang terakhir adalah chance ketujuh, yaitu bukalah matamu. Satu, dua, tiga. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung HMSI. Oh, huha, oh, huha, oh, huha, oh, huha. Selanjutnya yaitu video tentang Cup Genesis. Apa sih yang kita dapatkan selama acara Genesis ini berlangsung gitu kan? Jadi di hari pertama ya kita seperti biasa ada penyampaian materi tentang ini ada hubungannya dengan mata kuliah desain thinking dan itu sangat berguna banget dan langsung hands on Figma walaupun ada kendalanya yaitu internetnya pas waktu itu karena ramai yang pakai ya jadinya internetnya juga kurang kuat gitu. Nah, selanjutnya penugasannya satu. Antara D1 atau D2 di mana kita itu menghubungi atau mewawancarai dari OSI dan juga entitas yang ada di HMSI. Dan itu sangat berguna banget, khususnya entitas di mana kita itu dapat mewawancarai lebih detail tentang entitas apa aja yang ada di HMSI. Yang itu sangat berguna banget. Contohnya ada dari lab, dari departemen, juga dari BPM, dan segala macam gitu. Kalau untuk OSIS sendiri, apa sih yang kita dapatkan? Yaitu kita sharing-sharing antar sesama panitia dengan anggota Genesis, di mana itu mungkin bisa jadi bahan evaluasi juga bagi panitia, dan juga mungkin mereka juga pengen sharing-sharing juga terhadap kita para anggota gitu. Nah, selanjutnya adalah D2. D2 itu kita melakukan yang namanya eh, pemaparan materi juga. Pemaparan materi tentang Seven Habits sebenarnya. Seven Habits. eh, dan itu menurut saya berguna juga. Karena itu kan buat bagaimana caranya jadi orang-orang efektif. Selain itu, kita juga ada pemaparan materi eh, tentang cara meningkatkan personal branding itu. Dan di situ juga kita bisa tanya-tanya ke eh, narasumbernya, kayak tentang cara gimana personal branding kita itu meningkat. Nah, selain itu juga kemarin ada materi tentang tips-tips selama kuliah, tips memilih organisasi dan segala macam, dan itu sangat berguna banget gitu. Nah, selanjutnya yaitu D3. Wah, D3 ini sangat krusial sekali karena kan pada D2 kita dapat materi ya tentang Seven Habits nih. Nah, di D3 itu kita benar-benar nerapin apa itu yang namanya Seven Habits ya.
Seven Habits yang benar-benar kita lakuin secara real time di lapangan di pagi hari yang cerah gitu ya. Dimulai dari kan kalau misalnya di hari 3 itu kita melakukan namanya post to post tuh. Jadi setiap post itu menggambarkan dari salah satu habits, berarti ada 7 post dengan 7 habits. Nah, di situ kita menerapkan bagaimana Seven Habits itu berlaku langsung di post tersebut. Misal nih, posting win-win. Nah, di situ tuh kita dikasih case sih, bagaimana biar kita itu bisa melakukan yang namanya win-win solution gitu. Dan juga selain itu kita post to post, kita tuh harus juga menjaga yang namanya sebuah air, agar airnya itu tidak berkurang, airnya tidak diambil, maupun pokoknya airnya itu nggak boleh sampai diapa-apain lah. Itu sebenarnya tanggung jawab dari kita sebagai eh, anggota geng juga gitu. Dimana kita harus menjaga amanah yang udah dikasih. Nah itu sih, dan itu sangat krusial banget. Selanjutnya di D3 itu ditutup dengan kuis. Ya kuis-kuis menebak OSI yang sangat seru lah istilahnya gitu. Nah, selanjutnya D4 ya. D4, oh enggak, penugasan dulu, penugasan D3. Jadi penugasan D3 itu ada yang namanya LinkedIn, connect LinkedIn. Jadi kita tuh disuruh konekin LinkedIn para OSI gitu dan juga memperbaiki LinkedIn kita. Oke. Nah, selanjutnya D4. Nah, di empat ini kita melakukan awarding, di mana kita pembagian hadiah. Sebenarnya D4 ini full seru-seruan. Eh, Pembagian hadiah, siapa peserta paling terbaik, siapa peserta laki-laki yang paling terbaik, peserta perempuan yang paling terbaik, gen yang paling solid, gen yang paling kreatif, gen yang paling inovatif, ya sejenis itulah. Pokoknya full seru-seruan. Ditutup dengan video inspirasi dari OSI. Nah, kalau misalnya materi-materi lainnya yang kita dapatkan itu banyak sih, apalagi sebelum kita penutupan penutupan day itu pasti ada yang namanya kita disampaikan materi oleh abang-abang RMC kayak motivation gitu. Nah, mungkin eh, yang sudah disampaikan selama ini itu contohnya ada 5S, salam, sopan, santun, senyum, dan yang terakhir salam gitu. Nah, terus ada juga yang namanya three magic words, yaitu terima kasih, tolong, dan minta maaf. Em, dan juga mungkin selama gini sih kita disuruh menjaga yang namanya armband ya, sebagai amanah kita, sebagai peserta. Di mana armband ini juga merepresentasikan penggunaan jahim jika kita sudah menemukan jahim gitu. Jadi bagaimana sih kita biar menjaga armband ini biar nggak hilang, biar nggak ketinggalan, biar nggak ya pokoknya biar armband ini tetap ada gitu sampai acaranya selesai itu di 5. Mungkin kesan-pesan ya. Kalau kesannya saya sendiri sebenarnya ada di penugasan antara D1 dan D2. Itu penugasan D1 ya. Nah, itu tuh lebih ke arah manajemen waktu ya. Itu benar-benar diasah banget manajemen waktunya karena kita tiap hari selama 2 minggu ya, dan tiap malam, enggak, ya tiap malam sih, tiap sore sampai malam itu kita harus ngeluangin waktu kita buat wawancara. Di minggu pertama wawancara entitas kayak lab dan departemen, sedangkan di week kedua itu kita wawancara OSI. Nah, itu sih. Dan tapi di situ kita juga belajar bagaimana manajemen waktu yang baik. Dan menurut saya sendiri saya merasa manajemen waktu saya itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, terus yang kedua yang menurut saya kesan pesan yang di D3 sih, yang post to post itu sangat sebutannya sangat apa ya? Susah dijelaskan ya karena itu seru, tapi complicated juga, tapi agak gimana juga, ya gitulah kurang lebih. Apalagi kalau misalnya udah sampai di posting win-win, wah itu seru. Kalau kita harus mempersiapkan mental kita untuk bagaimana sih kita cara memikirkan em,
solusi yang win-win gitu, atau aliasnya kita sebutnya kita nego lah, nego ke bank kakak kurang lebih gitu. Eh, untuk pesannya sendiri ya, saya harap semoga eh, cerita-cerita buruk di selama Genesis itu semoga kedepannya tidak terulang lagi, isu-isu buruk dan juga mungkin ya kejadian-kejadian yang gak enak lah di alam peserta semoga tidak terulang kembali di next Genesis mungkin tahun depan 2025 ya. Dan juga semoga segala kendala yang ada pada Genesis tahun ini itu bisa diatasin lah at least. Atau diperbaiki lah, diperbaiki semoga ya biar semakin lancar lah, nggak ada kendala yang contohnya kayak internet tadi itu benar-benar internetnya kayak mati total jadi hotspotnya juga nggak bisa. Nah, mungkin sekian dari saya sih. Eh, itu sudah dari 1 sampai dari 5. Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.